Daftar isi pemeriksaan. Pertama, konsep dasar pemeriksaan. Kedua, pemeriksaan di bank syariah. Ketiga, prinsip, prosedur, dan persyaratan. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan? Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan yang termasuk adalah ada kontrak perjanjian, ada produk, ada transaksi memorandum, ada akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan internal auditor, bank sentral, surat intern, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk apa pemeriksaan itu dilakukan? Tujuan utamanya adalah mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan, bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut. Berikut ini adalah prosedur pemeriksaan. Diawali dengan tahapan perencanaan pemeriksaan, selanjutnya melaksanakan prosedur menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan dengan cara pertama melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya. Kedua, memastikan transaksi yang dilakukan selama tahun itu, khususnya mengenai produk yang sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Yang keempat, melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasihat seperti auditor eksternal, dan yang terakhir, melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit. Mengapa pemeriksaan terhadap lembaga bank perlu dilakukan? Karena untuk memahami kondisi keuangan dan risiko bank, memastikan kebenaran laporan dan kepatuhan regulasi, dan yang terakhir menyelidiki dugaan tindak pidana perbankan. Tata cara pemeriksaan. Yang pertama, dilakukan isi terms of reference pemeriksaan, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, jangka waktu pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, teknik dan etika pemeriksaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa, rahasiaan pemeriksaan, dan yang terakhir kertas kerja pemeriksaan. Lalu, alur pemeriksaan. Tim pemeriksa menyerahkan surat instruksi pemeriksaan. Bank wajib menolak pemeriksaan tanpa surat instruksi. Tim pemeriksa melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan dengan pimpinan bank. Jika ada perbedaan pendapat, pimpinan bank dapat mengajukan pemeriksaan ulang. Tim pemeriksa menyampaikan laporan tertulis ke Bank Indonesia dalam 3 hari kerja setelah pemeriksaan. Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke bank terkait. Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Lalu penggunaan laporan oleh pihak luar memerlukan persetujuan Bank Indonesia. Bank wajib memperbaiki temuan pemeriksaan dan melaporkannya ke Bank Indonesia. Lalu, Bank Indonesia dapat memverifikasi laporan perbaikan jika diperlukan. Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah meliputi ada bagi hasil atau mudharabah, ada penyertaan modal atau musyarakah, ada jual beli murabahah, dan yang terakhir sewa atau ijaroh. Lalu, persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa. Ada pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Lalu pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Selanjutnya masuk ke bagian daftar isi pengawasan, yang terdiri dari pertama landasan audit, yang kedua mekanisme pengawasan bank syariah, dan yang ketiga yaitu kerangka audit syariah. Bagian pertama, landasan pelaksanaan audit syariah, ada di dalam Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepi kesabaran. Surat yang kedua ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang berisi, hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bagian kedua ada mekanisme pengawasan bank syariah yang terdiri dari tugas Dewan Komisaris. Apa aja sih tugasnya? Yaitu yang pertama mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh direksi. Yang kedua tugasnya memberikan nasihat kepada direksi, melindungi bank dari resiko reputasi, sanksi, dan tuntutan hukum. Yang keempat, memastikan direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit. Tugas yang kelima, memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank. Yang keenam, memberitahukan Bank Indonesia jika ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dan tugas yang terakhir yaitu membentuk komite audit, komite pemantau resiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Tugas Dewan Direksi, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam anggaran dasar. Kedua, menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance. Ketiga, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, membentuk satuan kerja audit intern, satuan kerja, manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu tugas dari Dewan Pengawas Syariah, yaitu memastikan produk, kebijakan, dan layanan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah, memastikan bank menghindari riba, maisir, dan goror, memberikan pendapat dan opini syariah atas produk baru, memeriksa dokumen transaksi nasabah, melakukan inspeksi dan pengamatan di bank, mengajukan permohonan bukti dokumen kepada direksi bank, menyusun laporan hasil pengawasan, dan yang terakhir menjelaskan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia. Rangka audit syariah terdiri dari audit internal yang dilakukan oleh auditor internal Bank Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi dan tanpa salah saji material. Ada audit eksternal yang dilakukan oleh auditor eksternal seperti Bank Indonesia atau akuntan publik untuk memverifikasi keakuratan hasil audit internal. Dan yang ketiga yaitu audit syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS untuk memastikan produk dan transaksi bank syariah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.